Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB yang diberkati Allah, senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Wasil Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarayuanda dari GKI Nurin Jakarta dengan judul Jangan Ajak Bicara Orang Yang Mabuk. Didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 36 sampai ayat 42, dan kita akan merenungkan secara khusus nanti ayat 36 dari 1 Samuel pasal 25. Mari berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa di surga, beri kami hikmat, beri kami ketenangan hati, supaya kami boleh mendengarkan firman Allah dan boleh mengertinya, bahkan boleh mengerjakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 36b. Dengarkanlah firman Tuhan. Hati Nabal riang gembira dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Sahabat, ada nasihat bijak yang mengatakan bahwa jika kita hendak membicarakan hal penting atau serius, kita perlu memperhatikan waktu, tempat, dan cara yang tepat. Umumnya, orang berpendapat bahwa waktu terbaik untuk berbicara dengan orang lain adalah saat orang tersebut sedang merasa senang dan senggang, sehingga ia akan lebih mudah diajak berbicara. Kita belajar dari Abigail tentang bagaimana mengajak bicara pasangan kita atau orang lain. Abigail mengetahui saat yang tepat untuk berbicara kepada Nabal, suaminya. Ia tidak berbicara saat suaminya sedang riang gembira, juga tidak berbicara saat suaminya sedang mabuk berat. Mabuk di sini berarti berbuat di luar kesadaran atau lupa diri. Abigail ingin menyampaikan kisahnya saat Nabal dalam keadaan sadar penuh, tidak mabuk. Abigail pun memilih waktu pagi hari untuk berbicara dengan Nabal, yaitu ketika pikirannya segar dan jernih. Meskipun Nabal terkejut dengan kisah yang diceritakan istrinya, ia mendengarkannya dengan sadar dan pikiran yang segar. Sahabat, sering sekali kita mengajak bicara atau menceritakan hal penting tanpa memperhatikan kesiapan orang yang kita ajak bicara itu. Kesiapan di sini ditandai dengan pikiran yang segar serta dalam kondisi yang baik, sehat, dan sadar. Mari kita terapkan cara Abigail ini. Ajaklah orang lain berbicara saat pikiran mereka segar dan sadar. Sahabat, bila Anda punya pengalaman dampak dari berbicara ketika orang sedang galau atau ketika sedang sadar, sedang segar berpikir, bila Anda punya pengalaman tentang itu, silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita semua dapat diperkaya olehnya. Dan jika ada di antara para sahabat DKB yang ingin didoakan oleh kami, jangan sungkan, silakan hubungi kami di nomor 812-8188-9191. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu atas kemurahan Tuhan, atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Sempurnakanlah yang telah kami dengarkan, kuatkan kami mengerjakannya dalam keseharian kami. Berkati Allah para sahabat DKB yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Limpahkan berkat pada keluarga mereka, berikan sukacita, berikan damai sejahtera bagi keluarga mereka. Berkati pekerjaan atau usaha mereka, supaya hasilnya berlimpah ruah, dan oleh itu mereka semakin leluasa untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat DKB renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe,
like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.